Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Eviana, kelas Titer 2 akan mempresentasikan mata kuliah Organisasi Komputer bab 6 yang berjudul Unit Masukan dan Keluaran. Unit Masukan dan Keluaran. Sistem masukan dan keluaran komputer. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori atau primer dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran I/O device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Beberapa bab sebelumnya telah membahas CPU dan memori. Sekarang akan kita jelaskan tentang peralatan atau modul I/O. Bagaimana modul I/O dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem I/O suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul I/O. Fungsi modul I/O. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembuffering data, deteksi kesalahan. Struktur modul I/O. Terdapat berbagai macam modul I/O seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut PPI atau Programmable Peripheral Interface. Antarmuka modul I/O ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika I/O yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka peripheral. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Teknik masukan atau keluaran. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi I/O, yaitu I/O terprogram, interrupt driven I/O, dan DMA atau Direct Memory Access. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang penggunaannya disesuaikan sesuai untuk kerja masing-masing teknik. I/O terprogram. Pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan modul I/O, sehingga akan membuang waktu, apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses yang diinstruksikan padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Interrupt driven I/O. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU. Bahas tugas yang telah selesai. Cara kerja teknik interupsi di sisi modul I/O adalah modul I/O menerima perintah, misal read. Kemudian modul I/O melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data ke register pada register data modul I/O. Selanjutnya, modul mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. Kemudian modul menunggu datanya diminta CPU. Pengontrol interrupt Intel 8259A. Intel mengeluarkan chip 8259A yang dikonfigurasikan sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 8086. Intel 8259A melakukan manajemen interupsi modul-modul I/O yang tersambung padanya. Chip ini dapat diprogram untuk menentukan prioritas modul I/O yang lebih dulu ditangani CPU apabila ada permintaan interupsi yang bersamaan. Gambar 6.4 menggambarkan pemakaian pengontrol interupsi 8259A. Berikut mode-mode interupsi yang mungkin terjadi. Fully nested. Permintaan interupsi dengan prioritas mulai 0
atau IRO hingga 7 atau IR7. Rotating, bila sebuah modul telah dilayani, interupsinya akan menempati prioritas terendah. Special mask, prioritas diprogram untuk modul I/O tertentu secara spesial. Programmable Peripheral Interface Intel 8255A. Contoh modul I/O yang menggunakan I/O terprogram dan interrupt driven I/O adalah Intel 8255A Programmable Peripheral Interface atau PPI. Intel 8255A dirancang untuk keperluan mikroprosesor 8086. Saluran dapat diprogram dari mikroprosesor 8086 dan menggunakan register kontrol untuk menentukan bermacam-macam mode operasi dan konfigurasinya. Bagian kiri blok diagram merupakan interface internal dengan mikroprosesor 8086. Saluran ini terdiri atas 8 bus data 2 arah atau DO sampai D7, bus alamat dan bus kontrol yang terdiri atas saluran chip, cells, read, write, and reset. Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengambil alihan kontrol bus dari CPU. Perangkat eksternal atau lebih umum disebut peripheral tersambung dalam sistem CPU melalui perangkat pengendalinya, yaitu modul I/O seperti telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer, contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, disk driver. Machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya NIC dan modem. Itulah hasil presentasi dari saya untuk bab 6. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.